Landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum ini merupakan suatu proses yang menentukan bagaimana kurikulum dapat dilaksanakan. Jadi, pengembangan kurikulum agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Adapun contoh dari landasan pengembangan kurikulum, yang pertama ada landasan filosofis. Pendidikan ada dan berada dalam kehidupan masyarakat, sehingga apa yang dikehendaki oleh masyarakat untuk dilestarikan diselenggarakan melalui pendidikan. Segala kehendak yang dimiliki oleh masyarakat merupakan sumber nilai yang memberikan arah pada pendidikan. Dengan demikian, pandangan dan wawasan yang ada dalam masyarakat merupakan pandangan dan wawasan dalam pendidikan, atau dapat dikatakan bahwa filsafat yang hidup dalam masyarakat merupakan landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan. Nah, filsafat merupakan suatu studi tentang hakikat realitas, hakikat ilmu pengetahuan, hakikat sistem nilai, hakikat nilai kebaikan, hakikat keindahan, dan hakikat pikiran. Oleh karena itu, landasan filosofis pengembangan kurikulum adalah hakikat realitas, ilmu pengetahuan, sistem nilai, nilai kebaikan, keindahan, dan hakikat pikiran yang ada di dalam masyarakat. Jadi, landasan filosofis pengembangan kurikulum ini ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua ada landasan sosial, budaya, dan agama realitas. Sosial, budaya, dan agama yang ada dalam masyarakat merupakan bahan kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Kebersamaan individu dalam masyarakat diikat dan terikat oleh nilai yang menjadi pegangan hidup dalam interaksi di antara mereka. Nah, nilai-nilai yang perlu dipertahankan dan dihormati dalam masyarakat mencakup nilai keagamaan dan sosial budaya. Nilai keagamaan berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, umumnya bersifat langgeng. Nah, nilai sosial dan budaya masyarakat ini bersumber pada hasil karya akal budi manusia, sehingga dalam menerima, menyebarluaskan, melestarikan, dan melepaskannya manusia menggunakan akalnya. Dengan demikian, apabila terdapat nilai sosial budaya yang tidak diterima atau tidak sesuai dengan akalnya akan dilepas. Oleh karena itu, nilai sosial dan budaya lebih bersifat sementara jika dibandingkan dengan agama. Nah, untuk melaksanakan penerimaan, penyebarluasan, pelestarian, atau penolakan dan pelepasan nilai sosial budaya agama, maka masyarakat menggunakan pendidikan yang dirancang melalui kurikulum. Maka, jika dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi masyarakat yang diharapkan. Pendidikan adalah proses sosialisasi dan berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah enkulturasi atau pembudayaan. Oleh karena itu, kurikulum harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mereka mampu bekerja sama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat, dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berbudaya. Yang ketiga, ada landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, pendidikan merupakan upaya penyiapan peserta didik menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau kita singkat dengan IPTEX. Nah, Sukma Dinata mengemukakan
Pengembangan iptek secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan penyelesaian masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan iptek. Selain itu, perkembangan iptek juga dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Yang keempat, ada landasan kebutuhan masyarakat, adanya falsafah hidup, perubahan sosial budaya agama, dan perubahan iptek dalam suatu masyarakat akan merubah pula kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi dari masyarakat itu sendiri. Jadi, adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya sebagian besar disebabkan oleh kualitas dan kuantitas individu yang menjadi anggota masyarakat. Pengembangan kurikulum menurut Sumantri juga harus ditekankan pada pengembangan individual yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat, sehingga dapat disimpulkan landasan pengembangan kurikulum adalah kebutuhan masyarakat yang dilayani melalui kurikulum yang dikembangkan. Dan yang terakhir, landasan pengembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh falsafah hidup, nilai, iptek, dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Jadi, falsafah hidup akan mengarahkan perkembangan masyarakat, nilai-nilai sosial budaya agama akan merupakan penyaringan nilai-nilai lain yang menghambat perkembangan masyarakat. Iptek mendukung perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan membantu menetapkan perkembangan yang akan dilaksanakan. Jadi, perkembangan masyarakat akan menuntut tersedianya proses pendidikan yang sesuai untuk menciptakan proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maka, diperlukannya rancangan berupa kurikulum yang landasan pengembangannya berupa perkembangan masyarakat itu sendiri. Model kurikulum kreatif. Kurikulum kreatif yaitu merangsang pola pikir siswa agar tumbuh rasa ingin tahu dan mencari tahu. Rasa ingin tahu sangat dibutuhkan agar ilmu pengetahuan dapat diserap intisari utamanya. Rasa ingin tahu akan mendorong diri untuk mencari tahu sehingga sikap siswa di kelas juga menjadi aktif dan tidak pasif. Kurikulum kreatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kreasi terhadap objek atau object creation, berupa kegiatan bermain di mana anak melakukan kreasi tertentu terhadap suatu objek seperti menggabungkan potongan-potongan benda sehingga menjadi bentuk mobil-mobilan. Yang kedua ada permainan drama kreatif, yaitu berupa permainan di mana anak dapat mengekspresikan diri melalui peniruan terhadap tingkah laku orang, hewan, ataupun tanaman. Hal ini dapat membuat mereka memahami dan menghadapi dunia seperti bermain peran dokter-dokteran. Lalu yang ketiga ada gerakan kreatif, berupa kegiatan bermain yang lebih menggunakan otot-otot besar seperti permainan Aku Seorang Pemimpin, di mana seorang anak melakukan gerakan tertentu dan anak lain mengikutinya, atau berpantomim, atau kegiatan membangun dengan pasir, lumpur, atau tanah liat. Ya, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai pengimplementasian nih dari kurikulum kreatif ini. Nah, tentu saja dalam pengimplementasian ini dibutuhkan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait agar terlaksananya kurikulum ini dengan baik. Yang pertama ada pemerintah nih. Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kurikulum ini supaya guru dapat memahami dengan baik. Yang kedua ada guru. Guru itu dapat memahami dan mengerti bagaimana nih cara yang dilakukan untuk pengimplementasian kurikulum ini. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di atas ya, ada pembahasan di layar tersebut. Nah, jadi intinya dalam pengimplementasian ini perlunya kerjasama antara pihak yang terkait sehingga dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan rencana yang diinginkan dan sesuai dari tujuan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan.